Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pemeriksaan dan pengumpulan data dari mata kuliah pengantar statistik dengan dosen pengampu Ibu Lilis Nur Aisyah MPD. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang tujuan pengumpulan data. Secara umum, tujuan pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama yaitu membantu dalam setiap pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu membantu melihat kemajuan dari masing-masing metode. Nah, pengumpulan data itu sendiri yaitu kegiatan yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pengumpulan data pada audit kinerja itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu data, yang kedua informasi, yang ketiga bukti, dan yang keempat bukti audit. Untuk data yaitu kumpulan bahan keterangan, informasi yaitu data yang sudah diolah, dan yang ketiga bukti yaitu segala informasi yang digunakan auditor untuk menentukan informasi terukur sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dan untuk bukti audit yaitu bukti-bukti yang dikumpulkan untuk mendukung pengumpulan data tersebut. Nah, selanjutnya akan membahas tentang perencanaan pengumpulan data. Pada perencanaan pengumpulan data, kita harus melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan tujuan kegiatan yang terdiri dari ruang lingkup pengumpulan data, tujuan pengumpulan data, terus membuat narasi dan tabel yang merupakan simpulan perencanaan kegiatan. Dan selanjutnya yaitu ditetapkannya dalam program kinerja yang telah dibuat. Dan yang kedua yaitu melaksanakan pengumpulan bukti sesuai prosedur audit yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menganalisa bukti-bukti yang dikumpulkan dan membandingkan dengan informasi lain yang sudah ada. Dan yang keempat yaitu memutuskan apakah bukti-bukti itu perlu untuk dikumpulkan lagi yang masih lebih banyak lagi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang proses pengumpulan data dan tujuan pengumpulan data. Yang pertama yaitu proses pengumpulan data. Dalam audit kinerja yang meliputi beberapa tahap, mulai dari tahap memahami informasi kinerja klien, perencanaan, survei pendahuluan, tahap pekerjaan lapangan, laporan audit, dan tindak lanjut. Di semua tahapan itu diperlukan data-data pendukung yang perlu dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dianalisa. Untuk memahami pengumpulan data, auditor perlu memahami sumber data itu berasal. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data pada dasarnya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber analisa. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer. Yang pertama yaitu metode survei, yang kedua metode observasi. Jenis data dari jenisnya. Data yang menjadi bukti audit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bukti fisik, bukti dokumenter, dan bukti kesaksian. Bukti fisik adalah bukti yang berasal dari data yang berupa subjek. Bukti dokumenter yaitu bukti yang berasal dari data yang memuat apa, kapan, siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Bukti kesaksian yaitu bukti yang datanya berupa opini, sikap, pengalaman dari seseorang atau kelompok yang menjadi subjek. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui review dokumen. Yang kedua, survei kuesioner. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, observasi. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan data. Pengelolaan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah.
Maksudnya yaitu ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapat simpulan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu materi pendekatan pengolahan data. Pendekatan yang dilakukan dalam pengolahan data ini adalah pendekatan kuantitatif, terutama untuk data yang diperoleh hasil survei. Analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan statistik tergantung pada tujuannya. Bila tujuan analisis hanya bersifat eksploratif dan deskriptif, maka teknik statistiknya pun cukup dengan statistik deskriptif saja. Sedangkan bila tujuan analisis adalah untuk melihat hubungan atau perbedaan antara variabel, yaitu untuk atau membuat prediksi, maka teknik statistik yang dibutuhkan adalah statistik inferensial. Dikaitkan dengan tahapan dalam audit kinerja sektor publik, maka teknik statistik yang sesuai adalah statistik deskriptif, yaitu menentukan tingkat keandalan pengendalian manajemen, khususnya SOP control, indeks kepuasan pegawai, dan indeks kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu tahap persiapan dalam pengolahan data. Secara garis besar, pengolahan atau analisis data dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul. Sebelum dilakukan analisis, perlu dilakukan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi hasilnya, yaitu untuk pengeditan, pemberian kode, dan pemrosesan data. Saya akan menjelaskan satu persatu dari interpretasi hasilnya. Yang pertama yaitu pengeditan atau editing. Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Data yang telah diperoleh dan dari hasil survei atau observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian kuesioner yang tidak lengkap dan tidak konsisten. Tujuan pengeditan data ini adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data dalam proses analisis. Proses pengeditan dapat dilakukan di lapangan atau field editing sesaat setelah melakukan pengecekan terhadap isian kuesioner. Pengeditan ini juga dapat dilakukan di tempat pemrosesan data atau in-house editing. Setelah beberapa atau semua data terkumpul, misalnya karena field editing sulit dilakukan, prosedur pengeditan akan memudahkan proses pemberian kode dan data entry. Yang kedua yaitu pemberian kode atau coding. Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data ke dalam skor numerik. Proses pemberian kode atau coding ini diperlukan terutama untuk data yang dapat diklasifikasikan. Misalnya jawaban dari tipe pertanyaan tertutup atau close-ended question yang tidak memberikan alternatif kepada responden selain pilihan jawaban yang tersedia. Pemberian kode pada jawaban dari tipe pertanyaan terbuka relatif lebih sulit karena memerlukan judgement dalam menginterpretasikan jawaban responden. Tujuan untuk pemberian kode ini pada tipe pertanyaan terbuka adalah untuk mengurangi variasi jawaban responden menjadi beberapa kategori umum, sehingga dapat diberi skor numerik. Teknis pemberian kode ini dapat dilakukan sebelum atau setelah pengisian kuesioner. Proses pemberian kode akan memudahkan untuk meningkatkan efisien proses data entry ke dalam komputer. Yang ketiga yaitu pemrosesan data atau data processing. Setelah kedua tahap di atas dilaksanakan, maka data siap untuk diolah dan dianalisis. Analisis yang sesuai dengan tahapan audit kinerja sektor publik
adalah analisis statistik deskriptif. Di sini ada beberapa teknik analisis. Yang pertama yaitu definisi. Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transportasi data dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusun data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral atau rata-rata, median, modus, dan yang terakhir dispersi atau deviasi standar dan varian. Di sini yang kedua yaitu tujuan analisis statistik deskriptif, yaitu analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat data secara apa adanya untuk memperoleh gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diukur pada sampel. Yang ketiga yaitu jenis-jenis analisis deskriptif. Di sini ada beberapa analisis statistik deskriptif yang umum dilakukan oleh semua orang. Yang pertama yaitu analisis potret data seperti frekuensi dan presentase. Yang kedua yaitu analisis kecenderungan sentral data seperti nilai rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga yaitu analisis sebaran data seperti range atau kisaran dan simpangan baku atau varian. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari jenis-jenis analisis data deskriptif. Yang pertama yaitu analisis potret data. Di sini maksudnya yaitu potret data adalah perhitungan frekuensi suatu nilai dalam suatu variabel. Nilai dapat disajikan sebagai jumlah absolut atau presentasi dari keseluruhan. Untuk sebagai contohnya misalnya 50 orang siswa, di sini 25 orang siswa dikategorikan sebagai siswa berbakat. 10 orang siswa yaitu hanya siswa biasa saja, dan 15 orang siswa sebagai siswa berprestasi rendah. Di sini secara persentase dapat dituliskan bahwa 50% siswa adalah siswa berbakat, 20% siswa yaitu siswa rata-rata, dan 30% siswa untuk siswa yang berprestasi rendah. Maka hasil analisis potret data dapat disajikan dalam berbagai format seperti tabel, histogram, dan diagram pie. Yang kedua yaitu analisis kecenderungan nilai sentral. Nilai rata-rata atau mean merupakan nilai rata-rata secara aritmetik dari semua nilai dalam variabel yang diukur. Misalnya, dari suatu analisis nilai ulangan akhir matematika terhadap 5 orang siswa kelas 2 SD diperoleh bahwa data siswa A mendapat nilai 8, siswa B mendapat nilai 5, siswa C mendapat nilai 9, siswa D mendapat nilai 8, dan siswa E mendapat nilai 7. Maka nilai rata-ratanya adalah semua nilainya kita jumlahkan, yaitu 8 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 7 dan ditambahkan kemudian dibagi 5, hasilnya yaitu 7,4. Jadi untuk meannya yaitu 7,4. Sedangkan median adalah nilai tengah dari sekumpulan nilai suatu variabel yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil kepada nilai yang tertinggi, atau dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Dari kata lain, nilai median adalah nilai yang membagi suatu urutan nilai menjadi 2. Di sini contohnya yaitu nilai-nilai siswa tersebut diurutkan dari yang terkecil dari 5, 7, 8, 8, dan 9. Dari urutan nilai ini yaitu mediannya adalah 8. Untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul pada suatu distribusi nilai variabel. Di sini contohnya modusnya adalah nilai 8. Di sini modus itu nilai yang sering muncul 2 kali
muncul atau terbanyak dibandingkan nilai lain yang hanya muncul satu kali. Selanjutnya yaitu analisis sebaran data. Analisis ini dilakukan untuk melihat sebaran nilai dalam distribusi keseluruhan nilai suatu variabel dari nilai tengahnya. Di sini analisis ini untuk melihat seberapa besar nilai-nilai suatu variabel yang berbeda dari nilai tengahnya. Pengukuran variansi nilai biasanya dilakukan dengan melihat kisaran data atau range atau simpangan baku standard deviation. Di sini kisaran memperlihatkan interval nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar atau selisih nilai terkecil dan terbesar. Misalnya bila data hasil ulangan matematika 5 orang siswa yang diteliti adalah 5, 7, 8, 8, dan 9. Ini seperti contoh yang tadi, maka kisaran datanya adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Ini kisaran ini mengambil dari nilai yang terkecil dan yang terbesar kemudian dikurangi. Sedangkan untuk simpangan baku di sini menunjukkan selisih rata-rata nilai suatu variabel dari nilai tengahnya. Di sini contohnya yaitu nilai matematika 5 orang siswa yang tadi. Kita sudah menghitung bahwa nilai rata-ratanya adalah 7,4 dan sedangkan nilai tengahnya yaitu 8. Maka simpangan bakunya yaitu negatif 0,6 dan positif 0,6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengolahan data dalam tahapan audit kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap diagnosis pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor menilai tingkat kendala pengendalian manajemen. Sesuai pedoman audit kinerja, audit diharapkan menetapkan skor dengan skala 1-5. Skor 1 berarti sistem pengendalian manajemen dinilai sangat lemah, dan skor 5 berarti sangat kuat. Skor tingkat kendala pengendalian manajemen diperoleh dari hasil review dokumen, observasi, dan penyebaran kuesioner sesuai teknik yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk menetapkan skor hasil kuesioner dilakukan dengan teknik statistik deskriptif melalui penghitungan nilai rata-rata terhadap skor yang diberikan responden atas jawaban kuesioner yang valid. Dengan menggunakan program SPSS dapat diperoleh hasil yang lebih akurat. Hasil pengukuran ini merupakan skor pengendalian manajemen dan metode penyebaran kuesioner. Skor lainnya ditetapkan dari metode review dokumen dan observasi. Skor ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional auditor serta didukung bukti yang cukup. Ketiga skor tersebut kemudian dihitung rata-ratanya untuk ditetapkan sebagai skor pengendalian manajemen keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua itu ada tahapan penilaian IKK dan capaian kinerja. Pada tahap ini dilakukan penilaian IKK dan capaian kinerja. Teknik yang biasanya digunakan dalam tahap ini pada umumnya adalah review dokumen dan survei untuk mengukur indikator tingkat kepuasan pegawai atau pelanggan. Khusus untuk menetapkan indeks kepuasan pegawai ataupun pelanggan dilakukan dengan cara menghitung rata-rata hasil penilaian responden yang tercakup dalam kuesioner. Teknik statistik yang dapat digunakan adalah statistik deskriptif. Program komputer yang dapat digunakan untuk membantu hal ini antara lain SPSS. Yang ketiga, itu ada tahap audit rinci. Pada tahap ini dilakukan pengujian rinci terhadap bukti awal yang diperoleh dari hasil tahap sebelumnya. Pengolahan data yang dilakukan dalam tahap ini pada umumnya adalah review dokumen atau observasi. Jika diperlukan, dapat dilakukan survei. Analisis yang digunakan sama dengan tahapan audit sebelumnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data dengan bantuan komputer. Alat analisis yang disajikan pada bagian di atas merupakan sebagian dari alat analisis yang biasa dan bisa digunakan pada penelitian atau survei. Masih banyak jenis dan metode lain yang lebih kompleks dan lebih spesifik untuk mencapai beragam tujuan survei. Proses analisis data kuantitatif dapat dengan mudah dilakukan bila menggunakan program-program komputer yang telah dirancang khusus untuk keperluan analisis data. Salah satu contoh program komputer yang banyak digunakan untuk analisis data kuantitatif pada penelitian ilmu sosial adalah Statistic Package for Social Science atau disingkat dengan SPSS. Program ini mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis statistik dari yang paling sederhana seperti melihat kecenderungan sentral data hingga yang paling kompleks. Mengapa sih memilih program SPSS? Karena SPSS merupakan pilihan yang lebih efektif untuk analisis yang mendalam daripada program aplikasi spreadsheet yang lain. Dengan SPSS tercakup seluruh fungsi yang ada pada program spreadsheet lain dan penggunaannya sangat mudah. Beberapa kelebihan program SPSS adalah yang pertama, variasi grafik yang lebih banyak. SPSS membantu dalam memahami data karena bisa dengan cepat memberikan deskriptif dan frekuensi data. SPSS lebih unggul daripada program spreadsheet lain karena SPSS ini memberikan lebih banyak variasi grafik. Kelebihan yang kedua dari SPSS yaitu eksplorasi data lebih mudah. Dengan SPSS, kita tidak akan khawatir bila merubah data, sebab tidak perlu membentuk, menjalankan, dan memformat ulang tabel. Dengan menggunakan tabel pivot multidimensional, SPSS membuat eksplorasi data semakin mudah. Kelebihan yang ketiga pada SPSS yaitu fungsi help yang lengkap. SPSS memiliki serangkaian alat statistik untuk mengetahui pentingnya suatu hubungan atau perbedaan. Ditambah fungsinya what is menerangkan segala hal yang ingin diketahui seperti definisi, aturan, pedoman, dan lain-lain. SPSS memberi pop-up definisi istilah statistik dan pedoman untuk menginterpretasikan hasil dan teknikal serta statistikal terbaik melalui telepon, fax, atau email pada website SPSS. Kelebihan SPSS selanjutnya itu yang keempat, yaitu SPSS ini menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. SPSS menghemat waktu. Jika kita menghendaki laporan atau grafik hanya dengan satu klik mouse, berbeda dengan spreadsheet yang dirancang untuk penghitungan baris dan kolom. Interface SPSS yang mudah dan dukungan database membuatnya begitu mudah mengolah dan memanipulasikan data untuk melakukan analisis yang mendalam. Kelebihan selanjutnya yaitu SPSS lebih menyenangkan dengan fungsi viewable. SPSS memberi gambaran yang lebih baik mengenai data sebab dengan fungsi viewable kita akan bekerja dengan kata-kata daripada menggunakan angka dan label secara otomatis digunakan pada grafik dan laporan kita. Kelebihan yang keenam dari SPSS ini adalah mempunyai atau memiliki hasil yang lebih akurat bahkan jika ada data hilang atau tidak tersedia. Contohnya, jika kita temui data hilang pada saat pemrosesan data atau menginginkan untuk menguantifikasikan perbedaan yang signifikan terhadap pernyataan survei yang tak terjawab, SPSS ini secara otomatis memberikan pada kita informasi yang lebih baik dan akurat dibandingkan spreadsheet yang lain. Yang ketujuh, kelebihan dari SPSS ini yaitu mudah dan cepat untuk mengetahui jika ada masalah dengan data kita.
Kelebihan yang kedelapan dari SPSS ini, SPSS dapat mengelola data lebih mudah. Dan yang kesembilan, dari kelebihan SPSS ini, SPSS mampu bekerja dengan database yang ukurannya sangat besar. Jadi, tak usah takut jika program spreadsheet tidak mampu bekerja dengan database yang sangat besar. SPSS dapat menganalisis seluruh data tanpa risiko. Dan yang terakhir, dari kelebihan SPSS ini, yaitu fungsi statistik yang sangat lengkap dengan adanya program add-on. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengolah data menggunakan program SPSS. Yang pertama, data entry atau memasukkan data yang diperoleh dari survei ke dalam program SPSS. Yang kedua, pada saat memasukkan data ke dalam program SPSS, kita akan diminta menentukan variabel seperti nama, jenis, data, jumlah karakter, desimal, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah seluruh data tertabulasi, pilih prosedur analisis yang akan digunakan melalui menu Tools, baik untuk melakukan penghitungan statistik maupun membuat grafik. Tahap selanjutnya itu yang keempat, pilih variabel yang akan dianalisis yang dijalankan dalam bentuk dialog box. Dan yang terakhir, jalankan prosedur yang kita pilih dan hasilnya dapat kita lihat pada jendela SPSS Viewer seketika itu juga. Perubahan terhadap prosedur analisis yang dipilih dan variabel yang akan dianalisis sangat mudah dilakukan. Nah, setiap perubahan akan selalu diminta konfirmasi sehingga kita tidak takut kehilangan data kita. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Selanjutnya yaitu simpulan hasil pengolahan data. Nah, hasil akhir dari pengolahan data adalah simpulan. Dan simpulan pengolahan data tergantung pada tujuan audit atau tahapan auditnya. Pada tahapan diagnosis pengendalian manajemen, simpulannya yaitu berupa tingkat keandalan. Nah, pengendalian manajemen yaitu diantaranya ada lemah, ada cukup, dan kuat. Hasil penilaian tersebut dinyatakan dalam skor dengan skala 1-5. Nah, skor tersebut didapat dari perhitungan rata-rata penilaian semua teknik diagnosis, baik secara survei, review, dokumen, maupun observasi. Demikian pula, pada tahapan survei, kepuasan pelanggan maupun pegawai, hasil akhirnya itu pengolahan data berupa indeks kepuasan. Nah, indeks kepuasan ini adalah nilai rata-rata hasil penilaian responden yang diolah dari kuesioner yang dikembalikan. Indeks kepuasan biasanya dinyatakan dalam skala 1-5. Nah, skor 1 itu untuk yang sangat tidak puas, sedangkan skor yang 5 itu berarti puas sekali atau sangat puas gitu. Baik, lanjut ke soal nomor 2, yaitu bagaimana konsep materialitas keuangan yang harus dipertimbangkan dalam audit kinerja. Bisa dijawab yaitu materialitas keuangan merupakan salah satu aspek dalam menentukan tinggi signifikansinya, dan faktor ini juga didasarkan pada penilaian total nilai, kekayaan entitas, pengeluaran ketahunan, dan atau penerimaan tahunan dalam area yang dapat diaudit. Nah, terus jadi di sini semakin material suatu area, maka semakin tinggi juga prioritas yang diberikan pada area tersebut. Lalu begitu juga sebaliknya. Ketika area itu tidak mendapatkan material, maka semakin rendah juga prioritas terhadap area tersebut.